Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Rihan Hafizni, SEMM, merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia pada program studi manajemen. Saya mengampu mata kuliah strategi pemasaran. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan 16 kali pertemuan dalam satu semester, terdiri dari 14 kali pertemuan dalam bentuk penyampaian materi, diskusi, dan presentasi mahasiswa terhadap kasus yang diberikan. Nah, selain itu, 2 pertemuan lagi dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi ini disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu penyampaian materi dan konsep serta interaksi dua arah dengan mahasiswa dalam bentuk tanya jawab, presentasi, diskusi, dan melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kualifikasi sertifikasi dosen tahun 2026 dalam bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah strategi pemasaran. Mata kuliah strategi pemasaran membahas konsep dan proses perumusan strategi pemasaran melalui analisis lingkungan bisnis, pelanggan, dan kompetitor, serta mengembangkan strategi untuk menciptakan keunggulan bersaing. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis dan merancang strategi pemasaran untuk mencapai keunggulan bersaing perusahaan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah ini yaitu mahasiswa memiliki kemampuan yang pertama, menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan sebagai dasar penyusunan strategi pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan strategi pemasaran untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai pelanggan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi alternatif strategi pertumbuhan, inovasi, merek, dan ekspansi pasar. Yang keempat, mahasiswa dapat menyusun rekomendasi strategi pemasaran berdasarkan analisis kasus secara bisnis secara sistematis dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip strategi pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan bisnis, pelanggan, dan kompetitor. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan strategi pemasaran untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan strategi pemasaran dalam menyelesaikan permasalahan bisnis. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama yaitu konsep dasar strategi pemasaran, yang kedua analisis eksternal dan analisis pelanggan, ketiga analisis persaingan, keempat, analisis pasar dan tren lingkungan, kelima, analisis internal dan keunggulan kompetitif, enam, strategi nilai dan pengelolaan ekuitas merek, tujuh, strategi pertumbuhan dan perluasan merek, delapan, inovasi dan strategi pemasaran global, dan yang ke-9 yaitu materi strategi pertumbuhan dan portofolio bisnis. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari
ujian akhir semester sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 25%, tugas individu 15%, tugas kelompok 20%, serta keaktifan mahasiswa di kelas 10%. Komposisi penilaian ini tidak hanya mengukur aspek kognitif saja, tetapi juga kemampuan analisis, komunikasi, dan pemecahan masalah. Metode pembelajaran dilakukan secara blended learning dengan kombinasi pertemuan secara langsung dan penggunaan sistem EdLink untuk mengunduh materi, menyampaikan diskusi, serta mengirimkan tugas, serta penggunaan komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pengajaran saya di kelas pada materi strategi pertumbuhan dan strategi portofolio bisnis pada sesi ke-15. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Pada hari ini kita akan membahas ya topik tentang strategi pertumbuhan dan strategi portofolio bisnis. Nah, ini merupakan materi ya yang terakhir dari rangkaian perkuliahan kita, di mana kita sebelumnya sudah banyak ya mempelajari beberapa strategi-strategi dan analisis yang bisa diterapkan pada strategi pemasaran. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana strategi pertumbuhan dan strategi portofolio bisnis. Oke, kita lihat dulu. Nah, urgensi pertumbuhan bisnis ya. Jadi untuk sebuah bisnis dikatakan bisa tumbuh ataupun berkembang, bahkan bisa dikatakan untuk bisa melakukan pengembangan atau portofolio diversifikasi, maka kita perhatikan indikator kesehatan bisnisnya. Nah, di sini dilihat apakah sebuah bisnis itu ya dapat beradaptasi dengan pasar ya sehingga dia dapat menguasai pasar, dan setelah dia menguasai pasar maka dia punya kemampuan untuk mengembangkan, dan setelah mampu mengembangkan maka dia baru bisa tumbuh dan pada akhirnya baru bisa diversifikasi. Ya, kalau produksinya ada peningkatan, artinya ini perusahaan besar kemungkinan atau punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena yang namanya sebuah bisnis, indikatornya tumbuh dan berkembang atau sehat, salah satunya adalah penambahan volume produksi. Dan yang kedua, peningkatan profitabilitasnya, ya. Nah, dan yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Nah, ini kalau dilihat ya, ini ada gambar pohon. Nah, ibaratnya bisnis itu ya seperti ini. Bisnis itu kan mulainya dari kecil dulu, ya. Dari kecil, kalau dia kuat, maka dia akan tumbuh menjadi pohon atau kayu yang besar seperti ini. Semakin bagus perkembangannya, maka dia akan penuh nih dengan buah, ya kan? Dengan bunga. Nah, ini cuan-cuannya ini ibaratnya kalau dalam sebuah bisnis, ya. Nah, jadi di sini kalau keunggulan kompetitif artinya memberikan daya tawar lebih kuat terhadap jangkauan distribusi, terus dia juga memiliki kemampuan untuk bersaing ya. Jadi dalam sebuah bisnis ya, yang namanya perusahaan atau sebuah brand itu kan pasti punya kompetitor, punya pesaing. Nah, pesaingnya ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana posisi kita dibandingkan dengan kompetitor. Nah, kalau kita mampu menang dan mampu bersaing, maka disinilah yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Ya, oke, next ya. Nah, untuk bisa melihat posisinya, salah satunya adalah matrik Ansoff. Ya,
Jadi di sini mulai dari 1 itu adalah penetrasi pasar. Nah, pada penetrasi pasar ini bagaimana meningkatkan pangsa pasar untuk produk yang ada di pasar yang sudah ada. Jadi pangsa pasar yang sudah ada itu ditingkatkan lagi, diluaskan lagi. Ya, kalau tadi hanya wilayah Kota Semarang, maka nanti bisa dilebarkan ke wilayah Salatiga, wilayah Solo, bahkan mungkin Jogja. Dan lebih luas lagi itu bisa Indonesia. Lebih luas lagi maka cakupannya internasional. Nah, yang kedua di sini adalah pengembangan produk. Setelah kita mampu menguasai pasar, maka baru dilakukan pengembangan produk, yaitu modifikasi. Ya, produknya ditambah, varian-variannya, ukurannya ditambah, ya kan? Terus juga jumlahnya ditambah. Jadi artinya di sini ada pengembangan produk. Nah, selanjutnya pengembangan pasar. Jadi produk dulu dibenahi, setelah itu baru pasarnya. Ya. Nah, pada pasar di sini dilakukan dengan menjual yang sudah ada ke pasar baru. Nah, maksudnya ditambah pasarnya, ya. Tadi pasarnya masih terbatas, sekarang dikembangkan pasarnya. Bahkan ditambah segmentasi pelanggan barunya. Ya, kalau tadi mungkin pelanggannya masih terbatas, maka sekarang ditambah pelanggannya. Segmentasinya diperluas, ya. Kalau tadi hanya terbatas segmentasinya adalah usia remaja, maka produk ini juga bisa melayani ya konsumen di usia yang sudah dewasa. Contohnya, misalnya tadi hanya untuk apa? Kalau skincare aja lah, ya. Skincare itu dulu untuk wanita yang usia 20 tahun. Tapi sekarang kan sudah mulai skincare itu mulai dari balita juga sudah ada. Ya, laki-laki juga semua pakai skincare. Itu artinya adalah ada peluasan pasar, ya, pengembangan pasar. Dan yang keempat di sini diversifikasi, yaitu menciptakan produk baru untuk memasuki segmen pasar yang benar-benar berguna untuk mengurangi resiko ketergantungan. Jadi kita luaskan lagi, ya, kita luaskan lagi supaya bisnis itu berkembang. Supaya apa? Cuan-cuannya bertambah, ya. Oke, ini dari matrik Ansoff ya. Jadi harus diingat bahwa yang pertama dari matrik Ansoff adalah penetrasi dulu, setelah itu pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Nah, kira-kira apa risiko yang dapat terjadi jika perusahaan langsung menerapkan strategi diversifikasi tanpa melalui tahapan strategi pertumbuhan? Nah, jadi tadi kan ada tahapannya. Tapi ini ada sebuah perusahaan tidak melewati 1, 2, dan 3, tapi dia langsung kepada tahapan keempat. Kira-kira bagaimana? Oke, silakan. Gimana Ika? Jika perusahaan langsung menerapkan strategi tersebut tanpa melalui tahapan strategi pertumbuhan yang lain, risikonya adalah tingkat kegagalan yang tinggi karena perusahaan memasuki pasar dan produk yang belum dikuasai sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan kompetensi inti, kebutuhan investasi yang besar, serta meningkatnya risiko kerugian karena kurangnya pengalaman dan pemahaman terhadap pasar. Oke, terima kasih Ika. Kita berikan aplaus dulu buat Ika. Nah, jadi semua itu harus memiliki tahapan, sama dengan kita. Gak bisa langsung usianya sekarang 20, karena semua harus memiliki tahap. Hanya saja perbedaannya, tahapan itu dilalui dengan cepatkah, atau betul-betul tahapannya itu masing-masing membutuhkan waktu yang lama sampai dia bisa sampai tahap diversifikasi. Nah, kecepatan inilah yang membutuhkan strategi. Semakin baik strateginya, maka proses dia untuk menaiki tangga-tangga tadi lebih cepat dibandingkan dengan yang mungkin mereka lama ya untuk menguasai pasar. Maka dia lama untuk sampai pada tahapan keempat, ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, ini untuk strategi portofolio bisnisnya. Nah, ini ya, sebelumnya kita juga udah bahas nih tentang matrik BCG. Masih ingat ya? Masih ya? Oke, matrik BCG ini ada apa saja? Ada apa? Ya? Ada start, oke.
Ada apa lagi? Ada co, cash co. Terus ada apa lagi? Ada question mark. Terus apa lagi? Ada dog. Jadi ada 4 ya di sini. Terlihat ya, dari gambarnya udah terlihat ya kan? Jadi di sini ada star, ada question mark, ada case co, dan ada dog. Nah, di sini nih ya, pada matrik BCG, pada posisi star, di sini semua baik, artinya posisinya adalah posisi yang mature, yang matang. Ya. Sedangkan pada posisi, ya ini fokus, ya di sini ada matriknya, di sini kejelasan klasifikasi, fokus parameter, dan panduan investasi. Nah di sini nih question mark, ya. Kalau posisi question mark, ya yang ini, kira-kira ini dia kemana? Ke sini kah? Atau ke sini? Pada posisi mana dia? Mau ke star kah dia? Atau mau ke dog? Arah mana? Ini karena dia question mark sama ya. Pertanyaan tanya-tanya. Dia ini gimana ini? Kalau turun menjadi dog. Nah, ini makanya posisinya di sini ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, mengapa perusahaan perlu menyeimbangkan antara unit bisnis, cash flow, dan question mark? Saya mau coba jawab. Oke. Kalau cash flow itu adalah unit bisnis yang sudah matang, menghasilkan arus kas stabil dan membutuhkan investasi yang rendah. Unit ini tuh menjadi sumber pendanaan utama perusahaan. Kalau yang question mark itu unit bisnis yang berada pada pasar, pertumbuhannya tinggi tetapi pangsa pasarnya itu masih rendah. Terus sehingga membutuhkan investasi besar dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Oke. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus sedikit. Baik. Untuk pertanyaan kedua, apa resiko jika perusahaan hanya fokus pada star? Nah, hanya fokusnya pada star saja. Ya, kira-kira bagaimana kalau perusahaan itu hanya, oh dia udah merasa, wah saya sudah bagus ini posisi, ya, tidak mau melihat lagi ke kiri dan ke kanan, dia fokusnya hanya pada start. Nah, kira-kira bagaimana? Fokusnya hanya pada start. Gimana? Ada yang bisa? Saya izin menjawab. Oke, silakan. Jika perusahaan hanya fokus pada stars, maka akan muncul beberapa resiko penting. Di sini saya ambil 5 poin. Yang pertama, kebutuhan investasi tinggi. Stars membutuhkan dana besar untuk mempertahankan posisi pasar sehingga bisa membebani keuangan perusahaan. Yang kedua, tidak ada sumber dana stabil. Jika tidak didukung cash flow, perusahaan bisa mengalami kekurangan arus cash flow problem. Yang ketiga, ketergantungan pada pasar tertentu. Stars berada pada pasar yang kompetitif, sehingga resiko penurunan bisa terjadi cepat jika tren berubah. Yang keempat, kurangnya keberlanjutan portofolio tanpa cash flow dan question mark, perusahaan tidak memiliki regenerasi bisnis baru. Yang kelima, resiko stagnanis jangka panjang. Ketika stars mulai menurun, perusahaan tidak memiliki unit bisnis pengganti. Oke, baik ya. Jadi kalau kita sudah berada di atas, itu nggak boleh kita cuma, oh sudah, saya sudah berada di posisi start. Kenapa? Lengah sedikit bisa jatuh, ya kan? Nah, jadi di sini posisi start itu adalah posisi yang memang harus dipertahankan, tetapi juga harus di-maintain supaya posisi ini tidak jatuh. Nah, jadi nggak bisa fokus. Nanti kalau tiba-tiba dia jatuh, tadi dikatakan, kalau tiba-tiba dia jatuh, dia nggak punya unit bisnis yang lain, ya, maka akan mudah dia mengalami kebangkrutan, ya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Nah, ini strategi integrasi dan diversifikasi. Nah, di sini ya ada rantai pasok, kontrol margin, dan keunggulan kompetitif. Nah, kalau ini sebelumnya juga sudah banyak kita bahas. Nah, kita coba langsung ya, karena
keunggulan kompetitif ini bagian yang sangat penting. Kenapa? Kita sering dengar competitive advantage apapun ya, mahasiswa itu juga harus punya kemampuan untuk bersaing. Begitu juga dengan perusahaan ya. Jadi perusahaan ini ya, kenapa dia harus tumbuh dan mengembangkan portofolio? Tujuannya ya ini untuk keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif di sini tidak lain dan tidak bukan untuk bisa mencapai apa? Mendapatkan apa? Kalau mau usaha itu sebenarnya apa sih yang dicari? Profit ya. Jadi profitnya itu harus ya selalu meningkat ya. Maka salah satu selain ya, ini cuma ada salah satu dari keunggulan kompetitif, ini adalah peningkatan profit volume penjualan. Selain daripada hal-hal yang lain yang juga sudah pernah kita bahas, salah satunya adalah engagement, yaitu keterikatan dengan pelanggan ya. SWOT. Nah, jadi tadi kita sudah bicara tentang matrik ANSOF, yang kedua kita sudah bicara tentang matrik BCG, dan yang ketiga ini yang juga tidak boleh kita tinggalkan, ini adalah analisis SWOT untuk portofolio. SWOT itu S-nya apa? Strength. W-nya? Weakness. O-nya? Opportunity, dan T-nya? Threat. Ya. Jadi di sini membahas perusahaan ini adalah sebuah kekuatan ya. Untuk apa? Untuk bisa menentukan prioritas investasi berikutnya. Jadi ini yang dinamakan dengan portofolio. Nah, key performance indicator. Di sini ada pertumbuhan pendapatan. Nah, jadi apa sih yang menjadi indikator sebuah pertumbuhan? Yang pertama ini tadi nih, profit ya kan? Nah, pertumbuhan pendapatan, pasar yang relatif lebih besar, dan tingkat retensi. Jadi memantau sejauh mana loyalitas pelanggan itu terhadap sebuah produk atau brand. Nah, Anda pasti punya kan produk atau brand yang memang Anda nggak mau pindah ke lain hati. Ya kan? Kira-kira apa? Kalau Anda apa? Oke, baju ya, baju H&M nggak mau pindah ke lain hati. Karena apa? Karena modelnya unik-unik. Karena modelnya unik-unik. Oke, terus ada lagi, Mas Yogi apa? Makanan. Contohnya Indomie. Indomie berarti di sini nggak mau pindah ke mie sedap segala macam. Oh, nggak mau. Kenapa? Karena udah cocok lidah yang rasa Indomie. Nah, jadi begitu ya. Jadi retensi pelanggan karena apa? Mereka sudah merasa sesuai, ya. Nah, oke. Dari paparan tadi kita juga udah saling berdiskusi, ya. Sebuah perusahaan minuman lokal mengalami penurunan penjualan pada salah satu produknya. Nah, tetapi produk tersebut masih memiliki pelanggan yang loyal. Nah, kira-kira bagaimana sebagai manajer pemasaran? Apakah Anda akan mempertahankan, atau Anda akan mengembangkan kembali, atau juga menghentikan produk tersebut? Nah, kira-kira gimana nih? Ya, menurut Anda selaku manajer, ya, keputusannya jika didasarkan pada konsep BCG dan matrik ANSOF. Karena izin menjawab ya. Oke, silakan. Keputusan yang paling tepat adalah mempertahankan dan mengembangkan kembali produk tersebut. Yang pertama ada berdasarkan BCG metrik, produk ini masih memiliki pelanggan loyal sehingga cenderung berada pada posisi cash flow yang mulai melemah sehingga belum perlu dihentikan, tetapi harus dijaga dan dioptimalkan. Yang kedua ada berdasarkan ANSOF matrik. Strategi yang tepat adalah market penetration atau product development untuk meningkatkan kembali penjualan melalui inovasi produk atau peningkatan promosi. Jadi produk tidak dihentikan tetapi direvitalisasi agar kembali tumbuh. Oke. Baik, terima kasih ya. Jadi benar apa yang disampaikan bahwa nggak boleh langsung dihentikan, ya. Karena apa tadi nggak boleh langsung dihentikan? Karena
Harus direvitalisasi ya. Jadi jangan langsung dihentikan, direvitalisasi. Kenapa? Karena proses perbaikan dengan penetrasi pasar ya dan terus dikembangkan. Kalau dia posisinya dengan matrik BCG, dia misalnya pada posisi question mark, maka dia didorong untuk bisa jadi star lagi. Walaupun ya kan ini dikatakan dia stuck ini ya, dia nggak berkembang, tapi dia punya pasar ya. Konsumen yang loyal itu adalah sebuah pasar ya, sebuah kekuatan. Nah ini masih bisa dikembangkan ya. Jadi benar sekali bahwa harus dilakukan revitalisasi. Oke, baik, kita berikan aplaus. Terima kasih. Oke, baik, sebelum kita akhiri, Ibu pengen dengar salah satu yang bisa memberikan rangkuman kira-kira dari apa yang sudah menjadi pembicaraan kita dalam materi ini. Silakan, siapa yang bisa memberikan rangkuman apa yang para mahasiswa dapatkan dalam perkuliahan hari ini. Bu. Ya, silakan. Jadi rangkuman hari ini, strategi pertumbuhan dan portofolio bisnis membahas cara perusahaan mengembangkan bisnis dan mengelola unit usaha secara seimbang. Yang pertama, pertumbuhan dapat dilakukan melalui unsolved matrix. Sedangkan pengelolaan portofolio menggunakan BCG matrix untuk menentukan bisnis yang dikembangkan, dipertahankan atau dihentikan. Yang pada intinya, perusahaan harus tumbuh sekaligus menjaga keseimbangan bisnis agar tetap berkelanjutan. Terima kasih. Ya, jadi di sini ya penyatuan antara matrik unsolved dan BCG, ya kan? Dimana di sini dengan setelah apa yang kita pelajari ya, bahwa kombinasi antara kedua matrik ini menjadi sebuah kombinasi yang sangat baik untuk sebuah perusahaan. Yang satu bagaimana dia untuk bisa tumbuh dan berkembang, sementara untuk BCG ini adalah agar perusahaan itu bisa mengembangkan bisnisnya, ya, portofolio bisnisnya. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Jadi semoga apa yang menjadi materi kita pada hari ini ya dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan para mahasiswa semuanya. Dan jika suatu saat mahasiswa menjadi seorang manajer perusahaan, ya sudah mulai bisa nih ya untuk bisa mengembangkan perusahaannya. Dan bahkan kalau seandainya para mahasiswa punya usaha sendiri, juga mengetahui bagaimana strategi-strategi untuk pengembangan bisnisnya, bahkan untuk melakukan portofolio bisnis. Ya. Oke, nah untuk tugas itu sudah Ibu sematkan itu di Adlink ya. Jadi nanti tolong dilihat ya tugasnya dan jangan sampai lupa untuk mengupload tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah Strategi Pemasaran pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.